Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Eka Nur Cahyani, mahasiswi dari STT Soteria semester 8. Minggu lalu, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengar temuan-temuan inspirasi Soteria yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berbobot akademis, namun akan disampaikan dengan lebih sederhana. Ini adalah presentasi dari jurnal saya, sehingga memang ada istilah-istilah asing yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, seperti halnya nous yang merupakan bahasa Yunani dari akal budi atau pikiran atau intelek, juga phroneo yang merupakan bahasa Yunani juga yang artinya pola pikir atau world view, kemudian kenosis yang berarti mengosongkan diri, dan ada istilah-istilah asing yang nanti juga akan saya jelaskan. Saya akan membahas tentang pembaruan nous di dalam Kristus berdasarkan surat Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini merupakan topik penting dan bermanfaat yang harus diketahui oleh orang percaya, karena pembaruan nous adalah titik awal konsekuensi dari perjalanan orang percaya setelah dibaptis dan menjadi orang Kristen adalah menyempurnakan gambar Allah di dalam dirinya yang terus disempurnakan sampai menjadi serupa dengan Kristus. Ada dua pokok pembahasan, yaitu proses pembaruan nous dan hasil dari pembaruan nous. Proses pembaruan nous adalah kenosis, dalam mempersembahkan tubuh dan tidak menjadi serupa dengan dunia sebagai wujud dari mematikan keinginan daging sehingga tidak lagi terjual di dalam dosa, dan hasil dari pembaruan nous adalah memiliki phroneo atau pikiran Kristus. Hanya orang Kristen yang memperbarui nousnya, yang memiliki pikiran Kristus, menjaga jiwanya dengan segala kewaspadaan sehingga serupa gambar dan rupanya. Kita masuk ke dalam pembahasan. Manusia seringkali tertidur dalam menjalani kehidupannya. Ya, mereka berjuang, bergumul mengatasi setiap tantangan dalam dirinya, berlelah-lelah mengisi kehidupannya, dan tidak menyadari realitas sebagaimana adanya, namun sebagaimana yang mereka mau. Inilah yang terjadi di dalam kekristenan yang seringkali berpikir apa yang harus dilakukan saat menjadi seorang Kristen. Ada yang pengharapan bahwa dirinya akan berubah, dan ada yang harus dilakukan dalam hidup rohani. Dengan memberi diri dibaptis, menyesuaikan diri dengan institusi gereja tertentu, kemudian mengucapkan doa pertobatan, memenuhi langkah-langkah yang harus dilalui untuk menjadi seorang Kristen, dan selanjutnya adalah mencoba menjadi orang baik. Begitu juga dalam kekristenan, bahwa ada satu kerinduan dasariah dalam diri setiap orang untuk memaknai segala hal. Namun jika hal itu yang menjadi tolak ukur bagi orang percaya, maka kekristenan sedang menjalani kehidupan spiritualitas yang tertidur. Anthony de Mello membenarkannya bahwa spiritualitas itu berarti bangun, terjaga. Banyak orang sebenarnya tertidur walaupun mereka tidak mengetahuinya. Mereka terlahir dalam keadaan tertidur, mereka menikah dalam keadaan tertidur, tanpa pernah terjaga dari tidur mereka. Manusia tidak menyadari kebaikan dan keindahan sesuatu yang disebut keberadaan atau eksistensi manusia. Ini adalah spiritualitas orang-orang Kristen yang hidupnya masih ada pada level kemampuan manusia alamiah atau natural human ability. Manusia alamiah inilah yang akan menjadi manusia daging yang hidupnya ada pada level kedagingan, yakni dikuasai nafsu dan dosa. Jadi, mereka adalah orang Kristen yang percaya Yesus tanpa mengalami pembaruan di dalam Kristus karena masih hidup di bawah dosa, yang masih hidup menurut nafsu dagingnya, yang bukan dipimpin oleh roh. Jika demikian, maka spiritualitas kekristenan hanyalah sebuah kegiatan agamawi saja. Kenyataan seperti itu mempertegas fungsi gereja sebagai fungsi pembedahan, sebagai rumah pembedahan rohani untuk menguduskan manusia. Bapak Gereja Theopan sang penyendiri menuliskan dalam renungannya, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Manusia berupaya membangun manusia batiniahnya untuk menguduskan Allah dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Lalu jiwanya dengan ekspresi horizontalnya adalah mengasihi sesama, dan anggota-anggota tubuh yang nampak dalam bermacam-macam bentuk perbuatan baik atau kebajikan yang nyata. Ekspresi tersebut merupakan wujud manusia sebagai gambar Allah yang memiliki roh, jiwa, dan tubuh, pneuma, psike, maupun soma. Ya, yang sifatnya seperti Allah Trinitas. Gregory Palamas pun berkata, manusia itu memiliki nous seperti Allah Bapa, memiliki logos seperti firman Allah, dan pneuma seperti roh Allah. Nous ini seperti Allah Bapa sebagai sumber dari logos dan pneuma, demikian pula nous
sumber dari reason, emotion, dan desire yang disalurkan melalui tubuh dan jiwa. Logos adalah manifestasi dari nous. Logos adalah reason atau pikiran manusia yang bekerja memerintah otak dan dari otak memerintah segala tubuh manusia. Seluruh perangkat batin tersebut tertampung di dalam satu ruang yang disebut sebagai hati dalam Ibrani 3 ayat yang ke-12. Di dalam hati inilah tersimpan seluruh keberadaan manusia itu sendiri, baik pikiran, perasaan, dan perilaku yang membentuk berbagai memori manusia. Karena manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, ia digerakkan oleh dua hukum, yaitu dari daging dan dari roh. Ya, dalam Roma pasal 7 ayat 23, hukum kedagingan itu beroperasi berdasarkan indera, sedangkan hukum roh beroperasi berdasarkan nous. Hukum pertama yang bekerja berdasarkan indera secara otomatis itu mengikat seseorang dengan materi, sedangkan hukum yang kedua yang beroperasi berdasarkan nous menghasilkan penyatuan langsung dengan Tuhan. Nous adalah kata yang sangat sulit untuk dijelaskan dan seringkali tidak konsisten dalam terjemahan. Dalam lembaga Alkitab Indonesia sendiri pun, kata nous dalam Roma pasal 12 ayat 2 diterjemahkan sebagai akal budi. Sedangkan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 dengan akhir kata yang sama, nous ini diterjemahkan sebagai pikiran. Bapak Gereja Pilokalia pun ragu-ragu memilih kata intelek, menekankan bahwa itu tidak berarti terutama fakultas rasional. Nous adalah visi spiritual yang semua manusia pun memiliki sebagai gambar Allah. Meskipun banyak orang belum menemukannya. Nous, kata Saint-Kalistosphere, menyiratkan apresiasi langsung, intuitif, kebenaran, di mana dapat memahami kebenaran tidak hanya sebagai kesimpulan dari argumen yang beralasan, tetapi juga hanya melihat bahwa ada sesuatu yang benar. Nous dipupuk melalui studi seperti saya sekarang, tetapi juga dikembangkan melalui doa, puasa, dan seluruh jajaran kehidupan Kristen. Intelek atau nous bukanlah jiwa, tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan jiwa. Dan nous yang sesuai dengan Allah terus mendahului jiwa dan menasihatinya untuk membenci apa yang fana, material, dan yang dapat dirusak, dan untuk mengubah segala keinginannya menuju berkah yang kekal, tidak fana, dan tidak material. Nous mengajar manusia ketika masih di dalam tubuh untuk memahami dan merenungkan realitas ilahi dan surgawi, dan segala sesuatu yang lain melalui dirinya sendiri. Dengan demikian, nous yang menikmati cipta Tuhan adalah dermawan dan penyelamat jiwa manusia. Rasul Paulus pun menasihati untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini dan berubah oleh pembaruan nous dalam Roma pasal 12 ayat 2. Nous atau hukum akal budi ini harus berubah dengan pembaruan terus-menerus supaya memiliki pikiran Kristus. Dan nous ini tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, mata, kesombongan. Nah, nous dan perangkat batin ini harus berhubungan dengan Tuhan di dalam doa dan berjaga-jaga atau nepsis. Seperti nasihat Epagorius dari Pontus, jadilah penjaga pintu bagi hatimu dan jangan biarkan pemikiran apapun masuk tanpa mempertanyakannya. Tanyailah masing-masing pemikiran satu demi satu. Apakah engkau di pihak kami atau di pihak musuh-musuh kami? Dan jika itu adalah yang di pihak kita, maka itu akan memenuhimu dengan keteguhan. Dengan cara demikian, lemari batin seorang Kristen terlindungi dan terhindar oleh iblis dan godaannya. Sehingga kekristenan tidak lagi menjalankan spiritualitas yang terhidup, melainkan seorang Kristen yang menjadi murid Kristus dengan konstan memperhatikan kondisi spiritualitasnya dan menjalankan purifikasi untuk menyatu dengan Allah dan mencapai kedewasaan rohani yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Adapun ide pokok yang akan saya sampaikan, yang akan saya bahas dari teks Roma ayat 12 ayat 1 sampai 2 adalah mempersembahkan hidup kepada Allah, kemudian didukung dengan 3 poin pertama. Mempersembahkan tubuh kepada Allah adalah ibadah yang benar. Kedua, tidak serupa dengan dunia. Kemudian yang ketiga, pembaruan budi untuk mengenal kehendak Allah. Ketiga poin tersebut adalah nasihat dari Rasul Paulus pada jemaat di Roma untuk pembaruan manusia baru. Mempersembahkan tubuh kepada Allah dan tidak serupa dengan dunia adalah transformasi eksternal sebagai wujud dari pembaruan nous atau akal budi.
yang kali pertama dilakukan dalam pembaruan manusia baru setelah pertobatan. Baiklah, kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu mempersembahkan tubuh kepada Allah adalah ibadah yang benar. Rasul Paulus memohon kepada mereka melalui belas kasihan Allah yang dengannya umat manusia diselamatkan. Ini adalah peringatan yang harus diingat bahwa mereka telah menerima rahmat Tuhan. Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat yang tinggal di dalam Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah karena Allah telah bermurah hati kepada mereka. Ini merupakan manusia baru atau Kristen yang riniyal sebagai layanan atau latereia yang mengacu pada layanan liturgi atau diterjemahkan sebagai ibadah. Sama seperti kegagalan manusia untuk beribadah, Allah menuntun kepada kejatuhannya. Jadi ibadah sejati adalah ungkapan pertama dari pembaruan umat manusia. Kehendak Tuhan adalah pengudusan. Karena tubuh yang tunduk pada dosa dianggap tidak hidup tetapi mati. Sebab mereka tidak memiliki harapan untuk mendapatkan janji hidup yang kekal. Bagaimana dengan tubuh yang menjadi korban? Saint John Chrysostom memberitahukannya bahwa biarkan mata memandang tidak ada hal yang jahat, dan itu sudah menjadi pengorbanan. Biarlah lidah tidak mengatakan hal-hal yang kotor, dan itu telah menjadi persembahan. Biarlah tanganmu tidak melakukan apapun yang jahat, dan itu telah menjadi korban bakaran yang utuh. Tetapi ini pun tidak cukup, karena manusia juga harus memiliki pekerjaan yang baik. Tangan harus melakukan sedekah, mulut harus memberkati mereka yang mengutuknya, dan telinga harus menemukan waktu untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Tubuh adalah bagian integral dari kepribadian dan pusat kehidupan manusia di dalam Kristus. Itu adalah bait Roh Kudus dalam 1 Korintus 6 ayat 19, yang melaluinya manusia memuliakan Allah dan yang ditawarkan kepadanya sebagai pengorbanan yang hidup dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Semua sakramen gereja melibatkan partisipasi tubuh. Lebih jauh lagi, persatuan jiwa dan tubuh berlanjut kepada kekekalan. Jadi, pengorbanan tidak memungkinkan hal yang najis. Ini adalah buah pertama dari semua tindakan lainnya. Jadi, ibadah sejati ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah secara fisik, yaitu dipanggil untuk mempersembahkan tubuh untuk disembah, yang berarti keduanya aspek fisik dan dari sifat manusia pada umumnya. Kedua, yaitu hidup, berbeda dengan perjanjian lama di mana pengorbanan dihukum mati. Di bawah perjanjian baru, mati dengan cara berkorban juga berarti untuk dibangkitkan. Benar demikian, ibadah adalah ekspresi dinamis dan hidup dari iman orang percaya dan komunitas iman. Ketiga, kudus. Ibadah sejati dipisahkan dari dunia, baik dalam bentuk maupun ekspresinya. Ibadah yang dapat diterima bermotif setelah kerajaan surga dan dipenuhi dengan kebajikan yang melampaui keberadaan duniawi. Keempat adalah reasonable atau logike. Istilah ini berarti lebih dari logis, seperti Yesus Kristus adalah Logos of God dalam Yohanes 1 ayat 1. Ibadah sejati harusnya seperti Logos, yang berarti harus dalam Kristus dan menurut Kristus. Kita bisa dapat melihatnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Ibadah sejati dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebenaran anak Allah. Firman itu menjadi manusia. Beribadah secara wajar berarti keduanya menyembah dan hidup menurut Kristus. Kemudian kita bisa lanjut kepada poin yang kedua, yaitu tidak serupa dengan dunia ini. Tidak serupa menjelaskan tentang bukti persembahan hidup kepada Allah. Perubahan baik secara eksternal dan internal adalah bukti dari mempersembahkan hidup kepada Allah. Perubahan secara eksternal adalah kehidupan atau perbuatan yang tidak mengikuti aturan atau standar dunia atau sekuler, melainkan standar Allah. Perubahan secara eksternal dimulai dari perubahan secara internal. Rasul Paulus menulis untuk tidak serupa dengan dunia ini, sebab asal kita itu bukan dari dunia, sama seperti Kristus bukan dari dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 14. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi serupa sebagaimana manusia diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Maximus, sang pengaku, dengan ringkas meringkaskan ajaran para bapak gereja yang membedakan antara citra dan rupa.
Setiap sifat ada dalam gambar Allah, tetapi hanya yang baik yang ada di dalam rupanya. Gambar itu maksudnya menunjukkan kemanusiaan yang hakiki. Anugerah yang diberikan kepada manusia masing-masing hanya berdasarkan fakta bahwa dirinya adalah manusia. Dan meskipun itu dikaburkan oleh dosa, itu tidak pernah sepenuhnya hilang. Setiap manusia adalah peziarah dalam perjalanan yang berkelanjutan dari gambar menuju kepada rupa. Alkitab menyatakannya secara sederhana bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Saint Theodore menarik makna Alkitab dengan menegaskan bahwa Allah membuat manusia itu indah. Pengenalan akal Kristus bisa membuat manusia menjadi serupa dengan gambar dan rupanya, yaitu dengan berubah secara internal, yakni dengan memperbarui akal budi atau nous menjadi baru. Pikiran baru di sini berarti pikiran yang dapat membedakan atau menilai manakah perbuatan yang sesuai dengan keinginan daging atau kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan itu memiliki standar atau aturan, yaitu segala perbuatan baik secara moral, menyenangkan Allah, dan tanpa cacat celah atau sempurna. Meskipun ini bukan keseluruhan kebenaran tentang kepribadian, itu tentu saja merupakan aspek vital dari itu. Untuk tradisi patristik Yunani pun, gambar ilahi di dalam diri manusia itu menandakan sebagai antara lain itu kesadaran diri manusia yang sadar, kemudian kekuatan akal, introspeksi, kemudian wawasan intuitif, hati nurani, dan rasa baik dan jahat. Sebagai manusia dalam gambar ilahi tidak hanya hidup di dunia, mengikuti naluri saja, sebaliknya merenungkan dan berdasarkan kapasitas refleksi ini membentuk kembali dunia, memberkahinya dengan makna baru, memberikan suara kepada ciptaan dan mengartikulasikannya dalam memuji Tuhan. Jadi itulah poin 2 yang dapat saya sampaikan. Kemudian poin yang terakhir yaitu pembaruan nous. Manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Saint Gregorius Palamas berpendapat bahwa itu adalah pribadi total, baik tubuh, jiwa, dan roh, bersama-sama berpartisipasi dalam penglihatan cahaya ilahi, energi ilahi, mentransformasikan atau mengubah tidak hanya diri batiniah manusia, tetapi juga tubuhnya. Jadi kehidupan manusia pertama kali dimulai ketika Allah memberikan roh melalui hembusan nafasnya. Ada sesuatu dari roh manusia yang menyerupai sifat Allah, yaitu memiliki nous. Ini seperti yang dikatakan oleh Saint Peter dari Damaskus, yang mengatakan bahwa the intellect is the image of God. Karena itu bagi Allah yang di dalamnya manusia itu diciptakan menurut gambar sebagai Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan karenanya ikon ilahi dalam diri manusia itu masing-masing adalah ikon Tritunggal. Nous merupakan gambaran Allah Bapa. Dari dalam nous keluarlah logos, yaitu kemampuan manusia yang mengekspresikan dirinya dari jiwa kepada otak, dan otak melalui mulutnya menjadi kata-kata yang berasal dari roh atau hati dalam Matius pasal 12 ayat 34. Oleh karena itu, di dalam roh manusia juga terdapat gambarnya Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 23. Rasul Paulus menyebut nous sebagai pikiran atau akal budi. Pikiran atau nous dirancang untuk memimpin seseorang sebagai hegemonikon atau pemimpin dominan atau penguasa kepribadian yang mengendalikan pikiran-pikiran. Hegemonikon ini adalah jurumudi jiwa. Kemudian yang seorang kemudi yang mengarahkan dan memerintah kerajaan dirinya sendiri. Secara khusus, hegemonikon ini adalah pikiran Kristus, yaitu visi spiritual Allah yang dimiliki melalui baptisan. Kemudian intelek atau nous adalah mata spiritual yang berfungsi sebagai lampu yang menerangi tubuh dengan cahaya. Tetapi jika mata itu jahat, maka tubuh dipenuhi dengan kegelapan dalam Matius 8 ayat 22 sampai ayatnya 23. Oleh dalam roh manusia memiliki nous, maka roh manusia sama seperti ulat yang penuh hawa nafsu atau keinginan yang membuat manusia jadi najis dan perlu diperbaharui rohnya.
Seperti yang dikatakan oleh Saint Maximus bahwa manusia itu digerakkan oleh dua hukum, yaitu hukum daging yang menyeretnya ke tingkat binatang, kemudian kedua adalah hukum roh yang beroperasi melalui intelek atau nous dan membantu manusia untuk naik ke Tuhan karena anugerah. Ibarat ulat diubah menjadi kupu-kupu, maka tujuan hidup kekristenan adalah menuju kekudusan. Pembaruan ini menunjukkan adanya kerusakan yang harus diperbarui dalam nous yang terletak pada kepribadian manusia atau inti roh manusia. Nous tidak ingin mati, akhirnya hidup dalam perhambaan. Dan Efesus 4 ayat 17, kemudian kita juga bisa melihat dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-15. Karena takut pada maut. Jadi nous kita mengetahui bahwa manusia akan mengalami kematian, namun tidak dapat berbuat sesuatu karena kehilangan daya. Manusia seringkali menggunakan nous-nya secara keliru. Ya, karena tidak setiap jiwa itu memiliki nous. Hanya nous yang berpakaian Kristus yang menikmati cinta Tuhan, yang hadir dalam diri, yang dikontrol, yang suci, yang adil, yang murni, yang baik, yang berbelas kasih, dan yang saleh. Ada simbol-simbol yang beroperasi dalam hidup manusia yang mengakibatkan manusia itu berbuat dosa, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Tentu Bapak Ibu Saudara tidak asing lagi ya. Titik-titik kekuatan dosa melalui muncul dari dalam, yaitu perut, kehormatan, dan juga seks. Titik kekuatan daging yang jika diikuti akan menimbulkan hawa nafsu atau sifat-sifat daging dan menghambat manusia mengalami kesucian dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang 9. Jadi nous ini menjadi sia-sia. Perbuatan-perbuatan daging bermunculan seperti dalam Galatia pasal yang ke-5. Inilah akibat dari kesia-siaan nous yang menjadi gelap dan pada akhirnya mengikuti keinginan daging. Rasul Paulus membagi jenis manusia menjadi 3 kelompok, yaitu manusia rohani yang hidup secara utuh itu karena dituntun Roh Kudus dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Kemudian manusia yang hidupnya ada pada level kemampuan manusia alamiah atau natural human ability, dan menjaga pada level kedagingan, dan manusia pada level kedagingan yakni dikuasai oleh nafsu dan dosa. Meskipun ada beberapa sudut pandang Aristotelian yang lebih netral ya, yang mengatakan bahwa nafsu adalah impuls yang ditanamkan di alam manusia oleh Allah yang terbuka, yang disalahgunakan tetapi juga mampu digunakan untuk kemuliaan Allah. Seorang penulis monastik seperti Abba Aisias berpendapat bahwa amarah misalnya dapat digunakan secara positif melawan iblis. Kemudian kecemburuan dapat diubah menjadi semangat untuk kebenaran. Bahkan kesombongan dapat dimanfaatkan dengan baik jika itu menuntut untuk menegaskan makna dan nilai dirinya di mata Allah, karena ketika diserang oleh kebencian atau keputusasaan. Namun yang menjadi masalah adalah kini nafsu yang netral menjadi negatif akibat dosa dan kesia-siaan nous manusia yang mengikuti nafsu dari jiwa, baik kelupaan, kemalasan, dan ketidaktahuan, dan tubuh cinta akan seks, pujian, dan uang. Menurut John Damaskus itu ada 8 hawa nafsu utama yang menyebabkan munculnya dosa-dosa lain, yaitu kerakusan makanan, ketidaksucian, keserakahan, kemarahan, kekecewaan, kelesuan, rendah diri, dan kesombongan. Kegagalan nous memiliki pikiran Kristus itu menyebabkan hati, emosi, dan pikiran dan keinginan itu menjadi tanpa perlindungan, sehingga dengan mudah dikuasai oleh iblis, sehingga akan menimbulkan pikiran-pikiran jahat atau logismoi. Logismoi ini atau pikiran-pikiran jahat inilah benih dari hawa nafsu atau keinginan daging. Hawa nafsu ini yang selalu menarik dan memikat emosi, pikiran, dan keinginan untuk membuai nafsu tersebut menjadi perbuatan dosa. Gambar ilahi dalam diri manusia itu terkait erat dengan kesadaran diri. Meskipun tidak terbatas pada ini, gambar harus dilihat dan tercermin terutama dalam kepemilikan pilihan bebas manusia ya, atau kehendak bebas. Melalui kekuatan refleksi sadar manusia, maka dengan bebas dan sengaja membuat keputusan moral dan bantuan Allah antara yang baik dan yang jahat.
Kebebasan Allah tentu saja mutlak dan tidak berkondisi, sedangkan kebebasan manusia itu dikondisikan dalam dunia yang jatuh oleh keturunan, lingkungan, dosa masa lalu, dan pengaruh motif bawah sadar. Kesia-siaan nus ini itu mengakibatkan kerusakan perangkat batinnya. Perasaan manusia menjadi tumpul yang pada akhirnya menyerahkan diri pada hawa nafsu dalam segala macam kenajisan. Dalam Markus 7 ayat 21-23, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya. Karenanya, Rasul Paulus tidak hanya memerintahkan untuk mempersembahkan tubuh, tidak menyerupai dunia, tetapi juga memperbarui nus yang berkenan di hadapan Allah. Nus yang diperbarui ini membuat roh manusia menjadi roh yang baru, sehingga memiliki kodrat baru di dalam Kristus. Oliver Berkel mengatakan, tanpa memperbarui nus, maka nus mempunyai peluang yang sangat besar bagi kejahatan. Tidak memurnikan nus kepada Kristus, maka kehidupannya terpisah dari Allah, berada pada kegelapan dan jauh dari terang Allah. Jiwa tidak akan pernah bisa mencapai pengetahuan tentang Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang merendahkannya, mengambilnya dan mengangkatnya kembali dari dirinya sendiri, sebagaimana Allah bekerja secara sinergi dengan manusia. Maximus menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak dapat memberikan hikmat kepada manusia kecuali nus siap menerimanya. Nus yang siap ini dimulai dari menjadi ciptaan baru dalam Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Kemudian kelahiran baru ini diberikan dalam baptisan. Garis keturunannya dipindahkan dari garis Adam yang lama ke garis Kristus yang baru. Kehidupan menemukan asal baru, awal yang baru, keturunan yang baru dalam kelahiran baru ini. Darah Yesus sekarang itu mengalir di pembuluh darahnya melalui Ekaristi. Disinilah diperlukan perubahan nus yang terwujud dalam karakter manusia, dalam sifat manusia. Sekitari tidak pernah menghasilkan perubahan ini, baik psikologi atau sosiologi atau pendidikan atau pemerintah atau komunisme atau sosialisme atau apapun. Hanya nus yang menerima Kristus yang dapat menghasilkan perubahan radikal sehingga menjadikan manusia itu ciptaan baru. Pembaruan terjadi di nus manusia sebab di dalam nus itu memiliki sesuatu yang harus diperbarui, yaitu phroneo atau pola pikir, mind, intelek, kerja pikiran batin yang diarahkan kepada roh, yang adalah produk dari nus dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang 15, juga dalam Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Adapun proses pembaruan nus adalah pertobatan menuju manusia baru, di mana pikiran itu dirubah dan memiliki pikiran atau nus Kristus dan memiliki pola pikir atau phroneo seperti Kristus, kemudian juga memiliki pikiran roh yaitu logismoi pneumatos dan menghasilkan nafsu atau epitomia roh, kemudian menghasilkan juga perbuatan roh yaitu buah-buah roh yang nantinya akan menjadi virtu atau etika Kristen. Jadi efek dari pembaruan nus adalah memiliki pola pikir seperti Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16, memperbarui manusia baru berarti memperbarui nus, batin atau hati. Memperbarui nus adalah memiliki phroneo atau pikiran pada hal-hal yang di atas dalam Kolose 3 ayatnya yang pertama, atau phronema dari roh dalam Roma 8 ayatnya yang kelima. Mata jiwa ini diarahkan kepada Kristus, atau seperti Rasul Paulus yang menulis, bagi mereka yang hidup sesuai dengan keinginan daging mereka adalah hal-hal dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh adalah hal-hal dari roh dalam Roma 8 ayat yang kelima. Dengan demikian, memperbarui nus berarti berkenosis, yang artinya adalah mengosongkan diri atau the end of me, dan diisi dengan Kristus, berpakaian Kristus, memiliki pikiran Kristus. Menurut Kyle Idmel, Kristus menjadi sungguh-sungguh nyata ketika saya sampai pada akhir dari keakuan saya. Memiliki pikiran Kristus berarti menjadi dewasa dalam Kristus dan membuang sifat-sifat kekanakan. Anthony Cornelius mengatakan, be mature in Christ,
Itu maksudnya adalah membuang segala hal-hal yang jahat seperti cemburu, envy, jealousy. Kemudian menjadi Kristen yang dewasa dalam Kristus itu berarti membuang sifat-sifat yang negatif. Terus berjuang mencapai akhir dari keakuan, tumbuh menjadi sesuatu yang dewasa, sempurna. Dan bagi seorang Kristen adalah Kristus yang menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Seorang fisikawan Prancis pernah menulis, orang yang sempurna bukanlah mitos, ia telah hidup di dalam Kristus. Jadi manusia yang memiliki nus bukanlah mereka yang terpelajar dalam perkataan dan buku-buku orang bijak di masa lalu, tetapi mereka yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mereka menghindari apa yang membahayakan jiwa mereka dan berdosa. Dan dengan rasa terima kasih yang dalam kepada Tuhan, mereka berpegang teguh pada praktik untuk kebaikan dan memberi manfaat bagi jiwa. Jiwa, sekali lagi, adalah cerminan kesempurnaan ilahi. Meskipun jiwa lebih dari sekedar fitur individu, namun manusia tidak segera disempurnakan. Tetapi kehidupan baru setelah baptisan adalah dimungkinkan di mana manusia memiliki tugas menjadi serupa dengan realitas ilahi. Ini penting agar manusia terbuka terhadap kuasa ilahi dan pengaruh. Jiwa adalah tempat kediaman nus yang harus memimpin tubuh. Namun terlepas dari segala keterbatasan, kehendak bebas manusia terus menjadi cerminan sejati dari kebebasan dari tunggal ilahi. Surga, matahari, bulan, dan bumi tidak memiliki kehendak bebas. Saint Makarios menulis, tetapi kamu berada dalam gambar dan rupa Allah. Dan ini berarti sama seperti Allah adalah Tuhannya sendiri dan dapat melakukan apa yang dia kehendaki, dan jika dia menghendaki, dia dapat mengirim orang benar ke neraka dan orang berdosa ke kerajaan. Tetapi dia tidak memilih untuk melakukan ini. Jadi dengan cara yang sama, kamu juga adalah Tuhanmu sendiri. Dan jika kamu memilih, kamu dapat menghancurkan dirimu sendiri. Ini bukanlah sekedar keinginan moral atau lebih umum keinginan yang berkaitan dengan cita-cita tertentu seperti yang dikemukakan oleh Robert Adams sebagai keinginan idealis. Kehendak bebas inilah kekuatan pilihan sukarela manusia yang dilaksanakan dengan bersinergi, bekerjasama untuk memperbarui nusnya. Bersinergi untuk mengubah dari gambar Allah yang berproses menjadi rupa Allah, dari benih berproses menjadi buah, dari jiwa yang mati menjadi jiwa yang hidup, berproses dengan mematikan keakuannya dan mengasihi manusia sesamanya. Seorang yang benar-benar memiliki nus mengejar satu tujuan untuk taat dan menyesuaikan diri dengan Allah dengan cara menjaga nus dengan nepsis atau berjaga-jaga. Jadi nepsis ini adalah istilah dari Bapak Gereja Filokalia yang artinya itu kewaspadaan atau keberjagaan. Kata nepsis ini sendiri didasarkan pada kata-kata Yesus ketika murid-muridnya menanyakan kedatangan Yesus, dan Yesus pun menjawab, berjaga-jagalah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu ia akan datang. Dalam Matius pasal 24 ayatnya ke-42. Dengan berjaga-jaga atau nepsis, maka seorang dapat menguasai tubuh rohaninya agar dapat menahan keinginan daging dan dapat berjalan menuju kepada Allah. Karena itu, tubuh yang dikuasai dosa harus dilatih dengan cara menyerahkan seluruh kehidupannya pada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjaga nusnya dengan silent. Bapak gereja sangat mementingkan untuk menjaga batin dengan practice of silent atau keheningan. Seseorang yang memiliki nus tidak perlu banyak bicara, tetapi harus memperhatikan hanya apa yang baik dan dibimbing oleh kehendak Allah. Karena dengan cara ini, manusia mendapatkan kembali kehidupan dan cahaya kekalnya. Meskipun ada ajaran aliran sufi yang mirip dengan ajaran ini, tetapi kekristenan memiliki keunggulan yang memprioritaskan nus ini, yang mengutamakan nus ini. Karena itu tidak semua orang memiliki nus yang benar dan tidak mendapatkan cahaya kekal itu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga nus dengan prayer atau berdoa-doa. Jadi berjaga-jaga tanpa doa adalah sia-sia. Begitu juga sebaliknya, doa tanpa berjaga-jaga maka akan dengan mudah diserang oleh godaan setan.
Nus yang berjaga-jaga adalah hati yang berdoa. Ini membutuhkan konsentrasi yang penuh sebab hati adalah tempat peperangan. Sedang musuh itu menaburkan pikiran jahat atau logisme di dalam hati. Dan nus ini yang harus mengusirnya. Ringkasnya adalah seperti membangun fondasi dengan menjaga hati. Kemudian membangun tembok, yakni dengan membaca Mazmur. Langkah berikutnya adalah menyelesaikan dinding rumah spiritual dengan menyangkal logisme atau pikiran-pikiran yang negatif atau yang jahat tadi. Jika kehidupan doa seseorang telah mencapai seperti hal itu, maka ia sudah berada pada tahap kontemplasi, yang artinya adalah sudah tidak disibukkan oleh musuh atau semua sensenya itu sudah dikontrol. Siap menerima arahan dari Roh Kudus, di mana keinginannya hanya berdoa dengan hati dan pikiran yang jernih. Kemudian yang keempat adalah menjaga nus dengan mengasah ketajaman rohani. Pembaruan nus diperlukan sebagai penegasan spiritual atau ketajaman rohani, sebagai proses untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan dalam situasi tertentu. Ketajaman spiritual bukan fungsi spiritualisme belaka. Ini mengandung tindakan transformasi, perubahan, untuk menguduskan diri sebagai aktualisasi iman yang hidup dengan berujung pada perbuatan. Jadi ketajaman rohani ini adalah arena di mana ilahi dan manusia itu bertemu dan bekerja dalam sinergi. Implikasi dari penegasan rohani jauh jangkauannya untuk kehidupan Kristen yang vital dan layak. Faktanya, kualitas kebijaksanaan rohani di gereja dapat berfungsi sebagai barometer kesehatan gereja. Sepanjang sejarah gereja, jiwa-jiwa yang tercerahkan, mereka yang memiliki kebijaksanaan, telah mengarahkan umat beriman menuju jalan Allah. Tetapi di mana visioner seperti itu dewasa ini? Sejauh orang Kristen mengintegrasikan iman mereka ke dalam hidup mereka, pesan Kristus itu bersinar. Seperti dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, untuk bertumbuh, untuk menjadi orang dewasa, sampai pada ukuran perawakannya kepenuhan Kristus dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Seperti yang dikatakan oleh St. John of the Ladder, yang mengatakan bahwa esensi dari kebenaran kehidupan Kristen adalah meniru Kristus dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan sejauh yang dimungkinkan secara manusiawi. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dapat menyimpulkannya bahwa pembaruan nus di dalam penjelasan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1-2 dapat disimpulkan bahwa mereka yang telah dibaptis di dalam Kristus mempelajari Kristus, yaitu mereka yang mendengar Dia dan diajar di dalam Dia menghasilkan 3 hal pokok pembaruan nus. Yang pertama yaitu pembaruan nus mereka yang telah mengalami kelahiran baru yang diberikan dalam baptisan dan menerima Ekaristi. Kemudian mereka telah menjadi manusia baru dengan menanggalkan manusia lama yang membawa kepada kebinasaan menurut hawa nafsu yang menyesatkan. Pembaruan nus adalah langkah awal untuk dewasa di dalam Kristus. Kedua, pembaruan nus adalah manusia yang telah diperbaharui di dalam roh dari roh sehingga menghasilkan nus Kristus dalam hidupnya. Memperbarui nus berarti mengosongkan diri atau berkenosis dan diisi dengan nus Kristus. Mereka memiliki pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengarah pada hal-hal yang di atas dalam Kolose 3 ayatnya yang pertama, atau phronema dari roh. Ketiga, pembaruan nus adalah mereka yang bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus, be mature manhood, dengan menyingkirkan semua sifat-sifat negatifnya yang mematikan keakuannya atau keinginan dagingnya dan mengasihi sesamanya. Mereka adalah manusia yang bersinergi dengan menyelaraskan kehendak bebasnya dengan Allah, yang kemudian dijelaskan dalam satu rangkaian upaya dalam pemurnian jiwa dan tubuh untuk menjaga nus dengan berjaga-jaga atau nepsis, keheningan atau silent, berdoa atau prayer, dan mengasah ketajaman rohani. Mereka akan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan dengan pemurnian jiwa dan tubuh dalam wujud perbuatan-perbuatan baik dan melawan hawa nafsu. Karenanya hanya orang percaya yang perbarui nusnya yang memiliki pikiran atau nus Kristus. Kemudian ketaatan atau obedience yang dapat kita kerjakan melalui ketiga poin yang telah saya jelaskan, yang
merupakan isi semantis yang dianalisis dengan berinteraksi pada teks-teks lain di dalam Alkitab dan tulisan para bapak gereja sebagai doktrin atau didaskalia yang diturunkan ke dalam hati atau kardia untuk memperbarui nus, yaitu mata hati, jiwa dan tubuh secara personal. Demikian akan menghasilkan ketaatan atau obedience sebagai proyek yang harus kita kerjakan untuk menjaga nus dan kewaspadaan, keheningan, dan mengasah ketajaman rohani kita. Amin.